Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Yuliani dari kelas MJ101 PJJ S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD. Dalam presentasi saya kali ini, saya akan mempresentasikan judul Pentingnya UMKM bagi Ekonomi Indonesia, menghadirkan pembiayaan ultramikro yang lebih fleksibel. Pembahasan yang pertama yaitu peran UMKM bagi perekonomian Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah telah lama menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto dan menciptakan lapangan kerja nasional. Data dari ASEAN Investment Report tahun 2022 tercatat bahwa terdapat sekitar 65 juta UMKM di Indonesia, menyumbang 60% terhadap PDB dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Hal ini menjadikan Indonesia lebih unggul dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Filipina. Namun, di balik kontribusi besar ini, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satunya yang menonjol yaitu adalah rendahnya kontribusi terhadap ekspor pada tahun 2023. UMKM di Indonesia hanya berkontribusi sebesar 16% terhadap ekspor nasional, jauh tertinggal dibandingkan Thailand yaitu 29% dan Filipina 20%. Tantangan UMKM. Kendati menyimpan potensi besar, pelaku UMKM memiliki banyak tantangan. Salah satu tantangan itu adalah legalitas usaha dan akses UMKM yang belum memiliki perizinan lengkap, seperti nomor induk berusaha atau NIB. Hal ini membuat akses mereka ke layanan keuangan formal terhambat. Tercatat dari 65 juta UMKM, sekitar 44 juta diantaranya belum dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Utama Pusat Investigasi Pemerintah atau PIP, Ismet Saputra. Kondisi tersebutlah yang memaksa mereka mengandalkan retenir dan lembaga keuangan informal dengan bunga tinggi untuk bisa bertahan hidup dan menjalankan usahanya. Selain itu, legalitas tantangan lainnya yaitu menjadi penghambat utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Pelaku UMKM seringkali kurang memiliki pengetahuan dalam inovasi riset pasar serta adaptasi teknologi. Tidak hanya itu, kurangnya pengetahuan tentang pencatatan keuangan yang memadai juga menyebabkan kesulitan dalam memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha, yang pada akhirnya menghambat pengembangan usaha. Ditambah dengan sifat usaha UMKM yang tidak stabil, baik dari segi jenis usaha maupun lokasi UMKM sering kesulitan untuk bertahan di pasar yang semakin kompetitif. Pelaku usaha ini tidak pernah memikirkan beberapa yang harus diambil untuk kebutuhan beberapa yang harus dipakai untuk modal usaha. Mereka kebanyakan hanya berpikir bagaimana bisa bertahan untuk hari ini, ujarnya. Meski demikian, sektor UMKM menunjukkan ketangguhan yang luar biasa, baik saat krisis moneter tahun 1998 maupun selama pandemi COVID-19. UMKM berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Ini menunjukkan bahwa besar UMKM untuk berkembang jika mendapatkan dukungan yang tepat seperti kemudahan akses pembiayaan dan pendampingan usaha. Pembiayaan UMI atau ultramikro hadir untuk UMKM. Untuk mengoptimalkan kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional, pemerintah Indonesia terus berinovasi dengan meluncurkan program pembiayaan ultramikro atau pembiayaan UMI yang mulai pada tahun 2017. Pembiayaan UMI dikelola oleh Badan Layanan Umum atau BLU, PIP juga di bawah Rektorat Jenderal Pemberdayaan Kementerian Keuangan. Pemerintah melalui pembiayaan UMI ingin menjawab tantangan yang dihadapi usaha mikro yang tergolong unbankable atau sulit mengakses layanan perbankan. Pembiayaan ini bukan menjadi lawan dari KUR, melainkan sebagai pelengkap dari program kredit usaha rakyat atau KUR karena pembiayaan UMI menyediakan akses keuangan yang lebih fleksibel tanpa memerlukan syarat ketat seperti legalitas usaha atau jaminan aset.
Perbedaan dengan KUR, pembiayaan UMI lebih fokus untuk pelaku usaha mikro, terutama di daerah terpencil yang seringkali tidak terjangkau oleh layanan keuangan formal. Selain memberikan akses modal, PIP juga mengharuskan para penyalur menyediakan pendampingan kepada pelaku usaha agar keberlangsungan usaha menjadi terjamin. Melalui skema ini, pembiayaan UMI tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Regulasi pembayaran ultramikro. Di sini terdapat bagian di mana dijelaskan regulasi pembayaran ultramikro. Dalam implementasinya, PIP tidak menyalurkan dana pembiayaan UMI secara langsung kepada pelaku usaha. Penyaluran dilakukan melalui lembaga keuangan, bukan bank atau LKBB yang telah memenuhi kriteria tertentu. Penyaluran yang terlibat juga diwajibkan untuk memberikan pendampingan kepada debitur. Skema penyaluran dibagi menjadi dua pola, yaitu langsung dan tidak langsung. Pada pola langsung, pembiayaan diberikan langsung pada penyalur pada debitur, sementara pola tidak langsung, penyaluran dilakukan dari penyalur kepada debitur melalui lembaga linkage. Peran LKBB dalam penyaluran pembiayaan ultramikro. Pada tataran lapangan, PIP secara proaktif mengidentifikasi LKBB yang dinilai potensial menjadi penyaluran pembiayaan UMI. Selanjutnya, LKBB diberikan asistensi dalam memenuhi persyaratan menjadi penyalur. LKBB juga diberikan kemudahan pengajuan permohonan melalui aplikasi atau e-proposal. Selain asisten administrasi dan kemudahan teknis, PIP juga menyediakan dukungan berupa penyediaan aplikasi dan secara internet agar penataan usaha pembiayaan LKBB menjadi lebih baik. Melalui berbagai upaya ini, sampai dengan 12 Desember 2024, jumlah penyalur secara total sebanyak 91 lembaga. Sementara itu, penyaluran pembiayaan UMI secara kumulatif telah diberikan kepada 11,1 juta debitur. Jika dirinci lebih lanjut, berdasarkan demografi, sebagian besar penerima pembiayaan UMI adalah perempuan, 96,62%, dan jika dilihat dari sisi usia, mereka terbanyak ada pada rentang usia 40-49 tahun, yaitu 30,54%. Tenor pinjaman mayoritas 6-12 bulan, 82,98%, dengan besaran platform pembiayaan terbanyak pada kisaran 2,5 juta sampai 5 juta, yaitu 66,83%. Adapun berdasarkan jenis akad, pada sebagian besar memiliki akad syariah, yaitu 56,93%. Tumbuhan jangkauan layanan. Dalam gambar di sini dijelaskan bahwa diagram dari pertumbuhan layanan pinjaman UMI dari tahun ke tahun. Berikut adalah data pertumbuhan jangkauan layanan pembayaran ultramikro dari tahun 2017 sampai tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jangkauan UMI setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Data grafis penerimaan pembiayaan ultramikro. Dalam hal sebaran geografis, penerimaan pembiayaan terbanyak di Pulau Jawa, yaitu 63,1% atau sebanyak 7,63 juta orang dengan nilai pembiayaan sebesar 26,28 triliun. Urutan berikutnya regional Sumatera dengan 2,5 juta penerima dengan nilai penyaluran sebesar 10,5 triliun. Secara berurutan regional dengan penyaluran terbanyak berikutnya adalah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Jika dilihat dari sektor usaha, perdagangan besar dan eceran adalah sektor usaha yang paling dominan menerima pembiayaan UMI, yaitu 96,8% atau sebanyak 10,9 juta penerima. Pada urutan berikutnya adalah sektor pertanian, perikanan, perburuan, dan kehutanan yang kemudian diikuti oleh sektor industri dan jasa. Dalam penyalurannya, PIP juga mengharuskan pihak penyalur melakukan pendampingan kepada debitur yang dilakukan bersama dengan penagihan angsuran pembiayaan. Adapun pendampingan yang dibentuk yaitu berdampak seperti pendampingan untuk memberikan motivasi usaha, melengkapi legalitas usaha, memberikan saran terbaik produk, perbaikan produk, pencatatan keuangan, dan pemasaran masih sangat terbatas.
Hal ini tidak lepas dari berbagai tantangan khusus kapasitas yang mencakup pendampingan ketersediaan dana operasional dan profil debitur. Training of Trainer atau TOT bagi pelaku UMKM. Agar pendampingan menjadi lebih berkualitas, PIP menyelenggarakan kegiatan Training of Trainer atau TOT pendamping. TOT ini dapat berbentuk kolaborasi antara PIP pemerintah, penyalur atau swasta, dan lembaga inkubasi usaha di perguruan tinggi. Hal ini untuk mewujudkan pola pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan. Kolaborasi ini menjadikan TOT yang menggabungkan teori dan implementasi adaptif terhadap perkembangan kondisi. TOT dirancang dengan metodologi yang mempertimbangkan karakteristik pelaku usaha dan kemudian kemampuan tenaga pendamping dengan menerapkan pola in-class untuk menyampaikan materi dan on the spot di lokasi usaha untuk praktik atau dikenal dengan project based learning. Selama periode TOT, pendampingan langsung dipraktikkan materi pendamping minimal pada dua pelaku usaha debitur pembiayaan UMI. Selanjutnya, setelah selesai TOT akan harus menerapkan praktek pendampingan kepada pelaku usaha lain dan membagikan pengetahuannya kepada pendamping lain. Melalui pola ini diharapkan akan terjadi penyebaran materi dan peningkatan kapasitas dan kualitas pendampingan secara simultan. TOT ini juga akan mengidentifikasi komunitas debitur dan produk-produk unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan dalam program Kampung Umi dan program produk. Dalam jangka menengah, TOT ini juga diyakini akan membawa dampak peningkatan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM. Pembiayaan Umi Youthpreneur. Dalam mendukung peningkatan kualitas pendampingan PIP juga merancang dan meluncurkan aplikasi pendampingan berbasis Android yang diharapkan bermanfaat bagi PIP, bagi pendamping dan bagi penyalur. PIP mendapatkan manfaat dalam bentuk kemudahan untuk memantau dan mendapatkan laporan pelaksanaan pendampingan. Pemberdayaan juga dilakukan dalam hal membangkitkan motivasi kewirausahaan di kalangan generasi muda melalui ajang kompetisi ide usaha yang diberi nama Pembiayaan Umi Youthpreneur. Program yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun sejak tahun 2022 ini diharapkan menjadi salah satu motivasi di tengah kondisi tidak berimbangnya jumlah pencarian kerja dan kesempatan kerja formal yang ada. Dalam kompetisi ini, sasaran utama mahasiswa dan masyarakat umum berusia di bawah 32 tahun diberikan materi tentang penemukan ide usaha, merealisasi ide usaha, dan mengembangkan usaha. Sampai dengan pertengahan tahun 2024, jumlah peserta program pemberdayaan yang dilakukan oleh PIP mencapai 4.396 orang dan 1.449 tenaga pendamping. Tantangan dan strategi penyaluran pembiayaan ultramikro. Tantangan dan strategi penyaluran, namun tantangan tetap ada. Hingga kini distribusi penyaluran masih berkonsentrasi pada Pulau Jawa meskipun sebaran produk dan pelaku usaha di Jawa memang lebih besar. Pemerintah melalui PIP berusaha memperluas jangkauan ke luar Jawa dengan terus menambah jumlah penyalur. Di sisi lain, penyaluran yang didominasi oleh sektor perdagangan juga mendapat perhatian. Pemerintah mulai mengarahkan pembiayaan ke sektor pertanian yang memiliki potensi besar tetapi belum mendapatkan dukungan pembiayaan formal yang memadai. Perjalanan pembiayaan ultramikro. Selama 7 tahun berjalan, program pembiayaan UMI terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan di sejumlah wilayah. Salah satu hasil signifikannya adalah peningkatan nilai keekonomian debitur (NKD) yang mencerminkan kondisi ekonomi pribadi dan usaha debitur setelah mendapatkan pembiayaan. Secara rata-rata dalam kurun 4 tahun 2019 sampai 2023 tercatat kenaikan NKD sebesar 1,71 poin atau 2,99% yang mengindikasikan bahwa pembiayaan UMI berdampak positif terhadap kenaikan tingkat kesejahteraan pelaku usaha.
Optimalisasi program ultramikro, pembiayaan UMI juga dioptimalisasikan untuk mendukung program prioritas pemerintah. PIP berperan dalam upaya bersama untuk menjawab tantangan terkait ketahanan pangan, kerusakan lingkungan, kemiskinan ekstrim, stunting, dan perluasan ekonomi syariah. Secara keseluruhan, program pembiayaan UMI telah berkontribusi signifikan dalam mendukung usaha mikro di Indonesia. Tantangan memang masih ada, tetapi dengan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan sejumlah pihak, pemerintah optimis bahwa UMKM akan terus menjadi motor penggerak perekonomian nasional, sekaligus berperan penting dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh pembayaran ultramikro terhadap permintaan dan penawaran. Pengaruh terhadap penawaran atau daya beli masyarakat. Yang pertama, aksesibilitas modal. Dengan adanya pembayaran ultramikro, individu yang sebelumnya tidak memiliki akses ke modal kini dapat memperoleh dana untuk memulai usaha. Kemudian peningkatan pendapatan, ketika pengusaha mikro mendapatkan akses modal, mereka dapat meningkatkan produksi dan memperluas usaha mereka. Kemudian perubahan preferensi konsumen, dengan lebih banyak usaha mikro yang muncul akibat pembayaran ultramikro, konsumen mungkin memiliki lebih banyak pilihan produk dan layanan. Kemudian yang kedua, pengaruh terhadap penawaran atau produsen. Penawaran juga berpengaruh oleh hadirnya pembayaran ultramikro. Yang pertama, peningkatan jumlah usaha. Dengan adanya akses ke pembiayaan, lebih banyak individu yang memulai usaha baru. Kemudian inovasi produk, usaha mikro seringkali berinovasi untuk menemukan kebutuhan lokal dengan cara yang unik. Lalu persaingan pasar. Munculnya lebih banyak usaha mikro dapat menciptakan persaingan di pasar yang bisa menurunkan harga atau meningkatkan kualitas produk layanan. Kesimpulan, pembayaran ultramikro merupakan inovasi yang signifikan dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dengan adanya sistem pembayaran ini, UMKM dapat mengakses modal dengan lebih mudah dan cepat. Pembayaran ultramikro menawarkan solusi yang fleksibel bagi pelaku usaha kecil yang seringkali menghadapi kendala dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan tradisional. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan transaksi yang lebih efisien dan transparan sehingga meningkatkan kepercayaan antara peminjam dan yang dipinjam. Saran, untuk memaksimalkan manfaat dari pembayaran ultramikro dalam mendukung UMKM perlu diambil edukasi dan penelitian, kemitraan dengan lembaga keuangan, penguatan infrastruktur teknologi, dan regulasi yang mendukung. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekosistem pembayaran ultramikro tanpa mengorbankan perlindungan konsumen. Berikut saya lampirkan sumber referensi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for sunshine, thank you for rain.